Hari ini kita akan masuk dalam bagian yang ketiga dari seri khotbah The Covenant of Peace, perjanjian damai. Dan yang saya bagikan hari ini judulnya adalah Making Wise Decision, membuat keputusan bijaksana. Saya tahu beberapa dari kita, dari saudara, sedang dalam proses membuat sebuah keputusan yang besar yang akan sangat mempengaruhi arah hidup saudara. Jadi saya yakin firman Tuhan ini akan jadi berkat buat Anda. Sebagian lagi dari kita, saudara harus menyadari bahwa hidup kita itu terdiri dari keputusan demi keputusan yang kita ambil tiap hari dalam hidup kita. Karena itu kita juga perlu belajar bagaimana untuk bisa making wise decision, membuat keputusan yang bijaksana. Kita harus mengerti bahwa keputusan kita menentukan kedamaian kita. Ya, kalau kita buat keputusan bijaksana, hidup kita benar, maka kita akan bisa mengalami damai sejahtera. Sebaliknya, kalau keputusan kita banyak salahnya, maka banyak kekacauan terjadi dalam hidup kita. Sukar untuk kita mengalami damai. Karena itu penting sekali untuk kita belajar bagaimana membuat keputusan yang bijaksana. Dalam keluarga, kalau keputusan kita bijaksana, walaupun kita sedang alami masalah, tapi masalah besar bisa dikecilkan. Masalah kecil dihilangkan. Sebaliknya kalau enggak bijaksana, enggak ada masalah pun bisa jadi masalah besar. Benar apa tidak? Bisa jadi prahara yang luar biasa. Jadi tergantung bagaimana kita mengambil keputusan. Anda yang pengusaha, di dalam bisnis saudara, kalau Anda ambil keputusan bijaksana, maka bisnis saudara akan mengalami progres, mengalami perkembangan, tetap kokoh melalui gonjang-ganjing tapi mantap majunya. Tapi kalau keputusan kita enggak bijaksana, ya situasi yang susah akan malah semakin remuk redam, semakin hancur. Sangat dipengaruhi oleh keputusan kita. Dalam investasi juga sama. Orang berpikir investasi selalu bagus. No, ya tergantung investasinya bijaksana atau tidak. Yang tidak bijaksana malah akan kehilangan segalanya. Tapi kalau Anda berinvestasi dengan bijaksana, Anda akan dapat keuntungan, ya dan Anda akan dapat kedamaian, ya dan Anda akan menikmati damai sejahtera itu. Jadi di dalam semua aspek hidup kita, kita perlu belajar mengambil keputusan yang bijaksana dalam kesehatan kita. Perlu bijaksana dalam kehidupan rohani kita. Terlebih lagi, kita perlu buat keputusan bijaksana. Coba Anda teliti setahun terakhir ini, buah-buah dalam kehidupan rohani saudara seperti apa? Anda merasa tambah dekat enggak sama Tuhan? Bertumbuh enggak iman kita? Roh kita berkobar-kobar, menyala-nyala enggak di dalam Tuhan? Kerinduan untuk berdoa, untuk beribadah akan firman Tuhan itu semakin berkobar atau tidak? Kalau saudara mengevaluasi hidup saudara dari situ Anda ngerti apakah saudara membuat keputusan-keputusan yang bijaksana dalam kehidupan rohani atau tidak. Ya, jadi keputusan kita sangat mempengaruhi damai sejahtera kita. Sebagian orang punya pemikiran yang keliru, hanya menunggu, mereka berpikir pokok menunggu kehendak Tuhan datang dalam hidup mereka. Sebagian orang berpikir kalau Tuhan kehendaki, maka nanti saya akan dapat pekerjaan sendiri. Kalau Tuhan kehendaki, toko saya tiba-tiba akan ramai sendiri. Kalau Tuhan kehendaki, anak-anak saya akan jadi baik sendiri. Kalau Tuhan kehendaki, keluarga saya akan bertobat sendiri. Seolah-olah semuanya hanya tergantung kehendak Tuhan. Sadarilah, kita punya peranan yang harus kita kerjakan. Kita punya peranan yaitu kita membuat keputusan yang bijaksana supaya kehendak Tuhan yang baik bisa terjadi dalam hidup kita. Sebagian orang lagi punya pemikiran ya kalau kehendak Tuhan saya ajukan KPR saja, kalau itu kehendak Tuhan nanti disetujui, kalau itu enggak kehendak Tuhan nanti akan ditolak. Rasanya rohani tapi tanpa sadar sebenarnya kita enggak di posisi yang cocok dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ngomong salah satu janji Tuhan, kamu tidak akan meminta pinjaman. Tapi kita berpikirnya berbeda. Ya, jadi hari ini saya mau ngomong begini sama saudara, bicara tentang kehendak Tuhan.
Saya yakin untuk setiap orang yang ada di tempat ini, kehendak Tuhan pasti indah. Kehendak Tuhan pasti baik dan luar biasa dalam hidup saudara. Akan tetapi untuk saudara bisa mengalami kehendak Tuhan yang baik, belajar making wise decision. Coba Anda renungkan, waktu Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa ditempatkan di mana? Taman Eden. Berarti manusia hidup di Taman Eden itu kehendak Tuhan atau apa tidak? Yes. Tapi sayangnya setelah itu manusia ambil keputusan yang salah. Makan buah terlarang. Gara-gara keputusan yang salah itu, Adam terpotong diusir dari Taman Eden. Akibatnya kehendak Tuhan yang baik yang sudah mereka dapat dan nikmati gara-gara keputusan yang salah itu bisa dibatalkan. Mereka bisa kehilangan. Kadang-kadang sebagian orang kalau nggak ngerti ambil keputusan yang bijaksana, kehilangan banyak hal yang baik yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita karena nggak ngerti bagaimana mengambil keputusan bijaksana. Karena itu saya berdoa mulai saat ini, semua yang baik yang Tuhan rancangkan dan sediakan dalam hidup saudara, tanpa terkecuali semuanya tergenapi, semuanya terjadi, disempurnakan dalam hidup saudara. Ayo tepuk tangannya yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Itu sebabnya siapa yang di sini mau belajar untuk membuat keputusan bijaksana, boleh lambaikan tangan saudara. Ya, saya bagikan 5 metode membuat keputusan. Yang pertama, keputusan emosional. Sangat banyak orang ambil keputusan emosional. Namanya juga keputusan emosional, berarti yang diutamakan apanya? Emosinya, bukan logikanya, bukan firman Tuhannya, bukan nasihat orang tuanya, tapi emosi kita. Dan emosi manusia itu seringkali dikuasai ketakutan, dikuasai kekecewaan, sakit hati, kadang-kadang dikuasai keragusan. Emosi kita itu bisa diombang-ambingkan. Jadi orang kalau ngambil keputusan secara emosional seringkali keputusannya salah. Dan seringkali diakhiri dengan penyesalan. Berapa banyak anak muda karena sudah jatuh cinta. Namanya juga sudah jatuh cinta. Ya, emosi kita sudah bergejolak. Jadi mau dinasehati orang tua seperti apapun, sekalipun itu bertentangan dengan firman Tuhan seperti apapun, kalau orang sudah terlanjur jatuh cinta, semuanya pasti ditabrak. Itu keputusan emosional. Saya sudah tahu saudaraku dan menjumpai banyak orang dari keluarga baik-baik. Dan memang orangnya baik. Dan dari sejak kecil sudah dididik dalam firman Tuhan, tidak diragukan pasti tahu firman Tuhan. Tapi ketika dalam momen tertentu dalam hatinya sudah terlanjur jatuh cinta, dan pas posisinya beda sama firman Tuhan yang sejak dari kecil sudah dipercayai pun, ya itu semua bisa berubah total. Firman Tuhan bisa diinterpretasikan berbeda. Kenapa? Karena emosinya sudah terlanjur jatuh cinta. Jadi yang lainnya kalah semuanya. Ya, ini yang namanya keputusan emosional. Sebagian lagi karena sudah tergiur dengan keuntungan selangit yang diceritakan oleh selebgram. Ya, misalnya tentang trading saham, main saham, nanti bakal cuan. Wah, Anda semakin dengar, semakin dikompor-komporin, dinaik-naikkan, perasaan emosi manusia semakin melambung. Pikiran kita, wah nanti kita bakal kaya, bakal punya ini, punya itu. Kalau sudah sampai terpikat seperti itu, yang namanya common sense, yang namanya nalar akal sehat, itu susah untuk dipergunakan. Ya kita mikirnya cuma cuan besarnya. Tanpa kita sadar, ada juga potensi kita bakal rugi besar. Yang dipikirkan cuma bisa untung besar, kita nggak ngerti juga bisa buntung besar. Ya, tapi mau dinasihati seperti apapun, orang kalau sudah terlanjur terbuai, itu biasanya sukar sekali. Karena mau dipakai logika, logika sudah disingkirkan. Yang utama adalah emosi kita yang sudah bergejolak, main di situ. Ya, itu yang menyebabkan banyak orang salah jalan, banyak orang ambil keputusan yang salah. Karena dikuasai emosi. Ya, sebagian orang lagi karena ketakutan sama pandemi, selama setahun benar-benar nggak beraktivitas apapun, nggak mau pergi kemanapun, nggak mau ketemu siapapun,
nggak beribadah, nggak bekerja. Jadi benar-benar kayak nggak bergerak. Padahal kalau kita perhatikan gereja kita sejak 9 bulan ini sudah beribadah kembali di berbagai kota dengan protokol kesehatan yang benar. Semuanya berjalan dengan baik, dengan aman. Tapi mau dikasih tahu fakta seperti apapun, kalau kita sudah terlanjur dicekam dengan ketakutan, emosi itu selalu mengalahkan logika. Banyak orang kalau dikuasai, didominasi oleh emosinya, ya akhirnya keputusan yang kita ambil tidak bisa kita ambil dengan bijaksana. Sebagian lagi saya perhatikan pasangan karena lagi emosi dan marah sama suaminya, sama istrinya. Maka mereka bongkar urusan rumah tangga di sosial media. Coba Anda pikir, ya. Padahal yang diceritakan siapa? Suaminya sendiri, istrinya sendiri, keluarganya sendiri. Masa kita menjelek-jelekan keluarga sendiri? Masa kita menjelek-jelekan keluarga kita sendiri? Dalam keadaan normal nggak mungkin, tapi namanya orang jengkel, orang marah, namanya orang emosi, semuanya ditabrak. Itu sebabnya saudaraku kita harus sadar, keputusan emosional seringkali membuat kita mengambil langkah yang salah dan akhirnya kita sesali. Itu sebabnya hari ini buat kita semua terima pesan firman Tuhan ini. Alkitab ngomong, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Hari ini saya ingin katakan sama saudara, jaga hati, tahan hati, tahan omongan, tahan ucapan. Kalau lagi emosi lebih baik diam daripada ngomong, karena lagi emosi ngomong biasanya kita sesali. Lagi emosi Anda balas textingnya, dia ngomong, dia teks kita balas teks, dia teks kita balas teks lagi. Biasanya chat-chat yang seperti itu kita sesali karena kalau lagi emosi kita akan ngetik hal-hal yang tidak mungkin kita ketik kalau emosinya sudah hilang. Ini bakal salah kaprah semua karena itu jaga hatimu, firman Tuhan ngomong. Jaga perkataanmu, jaga lidahmu, jaga keputusanmu. Tenangkan diri saudara terlebih dahulu. Anda doa dulu sama Tuhan. Anda minta petunjuk Tuhan. Maka jalan saudara akan diluruskan oleh Tuhan. Mulai hari ini saya berdoa setiap orang di sini yang jalannya sempat salah, Roh Kudus meluruskan jalan hidup saudara. Amin, sehingga kita bisa ambil keputusan yang bijaksana. Itu yang pertama. Yang kedua, keputusan dengan logika. Keputusan dengan logika ini adalah keputusan yang kita ambil setelah kita mempertimbangkan fakta di lapangan, plus minus, untung rugi. Dari pilihan yang ada, kita ambil yang terbaik. Itu pakai logika. Nah, yang namanya logika, kalau pilihan yang ada, yang satu untung, yang satu rugi, gampang ngambil keputusan untuk pilih yang untung. Tapi yang jadi masalah adalah kalau kita ada dalam situasi di mana maju kena, mundur kena, itu bukan hal yang mudah. Ada nggak di antara saudara yang sekarang dalam keadaan kalau pilih yang ini, waduh nanti kena. Tapi kalau pilih yang itu pun ada konsekuensi yang tidak menyenangkan. Saat Anda dalam situasi seperti itu, pilihan yang mana yang Anda lakukan? Orang yang tidak belajar ngambil keputusan dengan logika, dengan common sense, biasanya emosi. Kalau sudah sama-sama nggak enak, sekalian aja. Kalau sudah jengkel, putus hubungan sekalian. Ya, jengkel sama supplier, karena mungkin ada sedikit kesalahan, marah, putus hubungan. Akibatnya bukan rugi sedikit, rugi segalanya. Ya, tapi kita puas di hati, tapi rugi segalanya. Yang satu, itu yang disebut dengan keputusan emosional. Berapa banyak orang yang mengalami masalah dengan temannya. Teman saudara melakukan kesalahan. Saya yakin teman saudara sebaik apapun pasti akan melakukan kesalahan. Kalau teman saudara, teman baikmu belum pernah melakukan kesalahan, berarti belum cukup lama berteman. Atau sudah lama berteman tapi belum cukup dekat. Oke, karena pasti akan melakukan kesalahan. Saat melakukan kesalahan Anda jengkel, Anda nggak enak, Anda kecewa. Sebagian orang nggak menguasai hatinya, sudah putus pertemanan. Kalau kita caranya seperti itu, kita akan kehilangan teman kita satu persatu. Akhirnya kita sendiri. Kita mengalami kerugian yang lebih
besar. Ya, ada berapa banyak orang yang merasa nggak enak sama keluarga, karena kadang-kadang di keluarga terjadi gesekan, ketidakenaan. Sudah kita nggak usah hubungan keluarga lagi. Kita tinggalin keluarga. Akhirnya keluarga jadi rusak. Kenapa? Karena emosional. Hari ini saya ajak saudara naik level. Jangan ambil keputusan secara emosional, tapi belajar ambil keputusan secara rasional. Ya, sekalipun di hati nggak enak. Sekalipun ngalami itu, diperlakukan seperti itu, di hati nggak enak. Tapi jaga hatimu, kata firman Tuhan. Ambil keputusan mengampuni. Demi kebahagiaan keluarga saudara. Mari mengampuni. Ambil keputusan mendoakan mereka jadi berkat buat mereka. Itu perkataan yang sederhana tapi butuh komitmen itu. Jadi berkat buat keluarga butuh komitmen. Apalagi jadi berkat buat keluarga yang paling menjengkelkan buat saudara. Itu butuh kita menguasai hati, menguasai emosi. Baru kita bisa melakukan itu. Tapi kalau Anda lakukan itu, keluargamu akan diselamatkan. Hubungan keluarga saudara akan dipulihkan. Amin. Jadi saya ajak saudara belajar ambil keputusan yang benar di dalam hidup saudara. Keputusan dengan secara rasional ini lebih superior daripada keputusan secara emosi kita. Namun demikian tetap ada kelemahannya. Keputusan logika ini bisa kayaknya benar di depan, tapi kemudian setelah kita jalani jadi salah. Berapa banyak orang yang ngikuti ajaran-ajaran pakar properti, yang ngajarin beli properti sebanyak-banyaknya, pakai utang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena lebih cuan, hitungannya gini gitu. Di atas kertas mungkin benar teori itu. Tapi kalau kita jalani yang namanya KPR 15 tahun, 20 tahun, apakah selama sekian tahun itu tidak ada hal-hal yang tiba-tiba mendadak muncul? Tiba-tiba pandemi muncul, resesi muncul, krisis muncul, kebutuhan besar muncul. Ya, dan semua itu bisa membuat keputusan yang di awalnya kita pikir benar, setelah kita jalani jadi keliru. Benar apa tidak? Berapa banyak bisnis yang direncanakan kayaknya benar di awal, setelah kita kerjakan, wah saya pikir cuan, saya pikir untung, ternyata buntung malah. Ya, itu yang Alkitab ngomong, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya maut. Nah, itu sebabnya kita harus sadar, sekalipun keputusan secara logika ini baik, tapi terbatas. Kenapa? Logika manusia terbatas. Karena itu kita harus belajar mengupgrade cara kita mengambil keputusan bukan cuma dengan logika. Ya, ada metode berikutnya yang akan kita pelajari. Yang ketiga, keputusan mengikuti teladan orang lain. Jadi saudara ngelihat seseorang yang berhasil, yang Anda anggap hebat, Anda pelajari dan Anda ikuti. Atau saudara cerita sama orang yang Anda hormati, Anda ceritakan masalah saudara, dia ngasih saran, engkau dengarkan dan engkau lakukan. Itu namanya keputusan mengikuti teladan orang lain. Karena keputusan kita ngikuti orang lain, keputusan kita benar salahnya tergantung orang yang kita ikuti. Kita baca Amsal 13 ayat 20. Tolong perhatikan. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Saya mau tanya, di sini siapa yang mau jadi bijak? Semuanya mau jadi bijak? Alkitab ngomong bergaul dengan orang bijak, ikuti orang bijak. Jadi walaupun tadinya kita belum bijak, walaupun sekarang kita masih bodoh, tapi kalau yang kita ikuti bijak, maka keputusan kita juga bijak juga. Tapi hati-hati, ada bagian berikutnya dari ayat ini. Ditulis begini, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi apa? Malang. Jadi sial. Kalau berteman dengan orang bebal, kalau yang Anda ikuti salah. Jadi kita yang sama, orang pribadi yang sama, ngikuti yang bijak, hidup kita jadi bijak. Ngikuti yang bebal, kita ngomong kita jadi malang.
Itu sebabnya saya mau ngomong sama saudara, hati-hati dengan yang Anda ikuti. Karena yang Anda ikuti menentukan engkau malang apa untung. Ya, engkau akhirnya hancur hidupmu atau sukses dalam hidup saudara. Hati-hati dengan siapa yang Anda pilih untuk Anda ikuti. Siapa di sini yang mau punya keluarga bahagia? Boleh lambaikan tangan saudara. Kalau Anda mau punya keluarga yang bahagia, ikuti orang-orang yang memang sudah berhasil membangun keluarga yang bahagia. Oke, jangan sampai saudara mau punya keluarga bahagia, suatu kali Anda sedang jengkel, kecewa, sakit hati sama suami saudara, terus Anda sharingnya sama teman baik saudara, yang juga jengkel dan sakit hati sama suaminya. Coba Anda bayangkan, kira-kira nasihatnya seperti apa? Ya, tidak diragukan teman saudara pasti baik. Tidak diragukan teman saudara pasti bela saudara. Dan tidak diragukan Anda pasti merasa seperjuangan, sepenanggungan. Anda merasa ada simpati yang luar biasa. Dia pasti baik. Tapi kalau Anda ikuti nasihat teman yang baik, yang Anda merasa enak seperti itu, bisa dipastikan pernikahanmu kandas. Jadi ada hal-hal kalau kita terima rasanya enak tapi kita ikuti, pernikahannya kandas. Kenapa? Karena walaupun dia orang yang baik, niatnya baik, tapi dia sendiri belum membangun keluarga yang bahagia. Sebaliknya kalau Anda konseling sama orang yang memang tahu bagaimana membangun keluarga bahagia, cerita masalah saudara, kejengkelan sama suami saudara, nasihatnya lain sama teman saudara. Mungkin orang itu akan ngomong, belajar mengampuni. Nih, kita ngomong kuno nih. Kok nasihat cuma mengampuni, sudah keterlaluan mengampuni. Tapi itu yang dia lakukan dan itu yang membuat pernikahannya bahagia. Saudara nangkep saya maksudkan? Itu enggak enak buat kita. Tapi itu obat yang kalau kita terima akan membuat pernikahan kita bahagia, keluarga kita bahagia. Jadi kita harus bisa membedakan yang mana yang enak di hati dan yang mana benar. Itu belum tentu selalu sama. Yang enak di hati bisa jadi nggak benar, yang nggak enak tapi bisa jadi benar. Hari ini saya berdoa hikmat dari Tuhan datang dalam hidup saudara. Sehingga kita bisa ngerti dan ngambil keputusan yang benar. Kalau saudara mau jadi motivator bisnis, Anda perlu belajar dari banyak motivator bisnis. Mereka akan bisa membagikan satu teori bisnis yang sangat luar biasa, mencengangkan. Kita dengerin, kita akan dibuat terheran-heran, hebat dan luar biasa. Tapi kalau saudara mau jadi pengusaha yang sukses, saran saya, Anda belajar dari pengusaha yang sukses. Saya ketemu sama banyak pengusaha yang sangat sukses. Teorinya enggak muluk-muluk, teorinya cuma biasa-biasa, simple-simple. Ya, kalau Anda dengerin mungkin cuma gitu aja, nggak menarik. Tapi kalau Anda ikuti itu, resep yang biasa itu Anda ikuti, Anda akan jadi pengusaha yang sukses. Jadi Anda harus bedakan yang mana yang saudara mau jadi yang mana. Oke, kalau saudara mau jadi selebgram, Anda ikuti banyak selebgram. Anda ikuti, Anda pantengin terus channelnya mereka, Anda perhatikan terus. Nanti saya yakin tiba-tiba Anda akan bisa foto dengan angle yang keren. Anda akan bisa mulai berdandan dengan pakaian-pakaian yang luar biasa, ngomong dengan cara yang menarik. Dan seterusnya Anda sendiri akan bisa jadi selebgram. Caranya ya memang ngikutin selebgram. Sebaliknya kalau saudara mau jadi investor saham, Anda belajar dari investor saham yang sudah kawan, yang puluhan tahun berkecimpung di situ dan membuktikan dirinya suksesnya karena investasi saham. Sudah nangkep nggak ya saya ngomong? Karena ini dua hal yang berbeda. Jangan sampai saudara mau jadi selebgram, tapi belajarnya sama investor saham yang hebat. Saya mau ngomong sama saudara, Anda lihat semua investor saham terhebat di dunia, penampilannya sorry saudaraku, oke, ya itu tidak seperti yang Anda pikirkan. Waktu Anda dengar mereka ngelihat penampilannya mereka ngomong, Anda pasti nggak tertarik. Tapi walaupun Anda nggak tertarik, itu rahasia sukses di situ tuh. Kalau Anda bisa pahami di situ, Anda ikuti, Anda juga akan berhasil di dalam investasi saham. Walaupun tidak menarik, jadi Anda harus bisa membedakan antara yang menarik sama yang benar.
Itu bisa jadi sama, bisa jadi beda. Ya, jadi kalau mau jadi investor saham, juga jangan belajar dari selebgram yang memang menarik, tapi dunianya lain sama investasi saham. Alkitab ngomong, barang siapa ngikuti orang bijak, ia jadi bijak. Anda mengikuti selebgram, Anda jadi selebgram. Anda mengikuti investor yang hebat, Anda jadi investor yang hebat. Anda harus bisa memisahkan yang mana yang Anda ikuti. Bukan selalu yang menarik itu yang benar. Di pandangan banyak orang pokoknya yang menarik, yang keren, itu yang benar. No. Kadang-kadang itu nggak menarik buat kita. Tapi Anda pelajari, Anda perhatikan, Anda tangkap, Anda kerjakan. Itu keputusan bijaksana. Engkau akan menerima buah yang manis dari keputusan saudara. Oke, firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengikuti orang bijak sana. Doa saya mulai hari ini setiap orang di tempat ini semuanya jadi orang-orang bijaksana, keputusannya bijaksana, jalan hidup pilihannya bijaksana, dan buah-buah damai sejahtera, anugerah berkat Tuhan berlimpah dalam hidup saudara. Katakan amin, tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Yang keempat, keputusan dengan memperhatikan prinsip firman Tuhan. Kali ini yang diikuti bukan manusia, bukan orang lain, tapi firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan, artinya setiap langkah yang kita mau ambil itu ngikutinya apa? Firman. Bukan manusia. Yang diikuti apa? Firman. Dan tolong dengarkan, kalau kita ngikuti firman Tuhan sama dengan kita ngikuti Tuhan sendiri. Karena firman Tuhan adalah firman dari Tuhan. Perkataan dari Tuhan. Jadi saudara ngikuti firman Tuhan sama dengan saudara ngikuti Tuhan. Dan Tuhan itu terang. Kalau Anda ikuti firman Tuhan, hidupmu akan terang. Kesehatanmu akan terang, keluargamu akan terang, masa depanmu terang beneran. Karena itu ikutilah firman Tuhan. Ya, keputusan mengikuti firman Tuhan ini lebih superior dibandingkan dengan mengikuti teladan manusia siapapun. Kenapa? Karena yang namanya manusia dalam dan luar belum tentu sama. Penampilan dan realita bisa sangat berbeda. Ya, kalau saudara memperhatikan manusia, Anda ngelihat seseorang dari Instagram saja, dia bisa kelihatan keren banget. Tapi kalau saudara tiba-tiba nongol di rumahnya, Anda bisa kaget, saudaraku. Oke. Ya, kalau saudara memperhatikan orang hanya di penampilannya aja, Anda akan ngambil kesimpulan semua orang yang ada di mimbar gereja itu orang kudus. Tapi yang kudus kelihatannya di mimbar gereja belum tentu saat sendiri di rumahnya tetap kudus. Saudara nangkep nggak yang saya maksudkan? Manusia itu terbatas. Manusia itu terbatas. Anda berpikir seseorang sukses, seseorang kaya, Anda mengagumi dia, mengidolakan dia. Bisa jadi yang Anda idolakan benar-benar kaya, benar-benar sukses dan hebat. Tapi bisa jadi dibandingkan Anda masih jauh. Karena looks can be very deceiving. Yang namanya penampilan itu bisa sangat berbeda. Belum tentu seperti yang kita pikirkan. Coba Anda perhatikan yang saya katakan ini. Orang-orang yang di Instagram, di sosial media menampilkan potret pernikahan dan keluarganya kayaknya harmonis, bahagia, couple yang perfect, yang sempurna. Berapa banyak yang tiba-tiba dikagetkan suatu hari, loh kok ternyata kayak gini. Benar apa tidak? Ya, saya mau yakinkan saudara, belum tentu foto-foto yang Anda lihat di Instagram itu memang realita yang sesungguhnya di dalam pernikahan dan di dalam keluarga. Bisa sangat berbeda.
Jadi kalau saudara ngikuti manusia dan yang Anda ikuti salah, tadi Alkitab ngomong, kalau kita berteman dengan orang bebal, kita jadi malang. Jadi manusia itu terbatas. Makanya hari ini saya ajak saudara bukan mengikuti manusia, tapi ikuti firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan kebenaran sejati, tidak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Kalau Anda ikuti firman Tuhan, Tuhan sendiri jadi jaminan yang pasti di dalam kehidupan saudara. Kalau Anda ikuti firman Tuhan tentang the covenant of blessing, perjanjian berkat, maka Anda enggak terlalu khawatir dengan apa yang terjadi dengan dunia. Anda tetap akan hidup di dalam anugerah. Kenapa? Karena Tuhan jadi sumber berkat dalam hidupmu. Bukan ekonomi dunia, bukan yang lainnya. Tuhan sumber berkat dalam hidup saudara. Kalau Anda ngikuti firman Tuhan tentang perjanjian damai yang kita pelajari bulan ini, saya mau ngomong sama saudara, apapun boleh terjadi, hatimu tetap tenang. Hatimu bisa memiliki damai. Minggu lalu kita belajar tentang damai sekalipun. Saya tanya sama saudara, selama seminggu diuji enggak? Terjadi enggak hal-hal tertentu dalam hidup saudara? Tapi kalau saudara berpegang sama firman Tuhan, apapun boleh terjadi, tapi hatimu tetap damai. Kita bisa punya damai sekalipun. Karena firman Tuhan jaminan yang pasti dalam hidup kita. Itu sudah enggak bisa salah. Anda ngikuti Tuhan, gimana caranya orang ngikuti Tuhan dan salah? Jadi kalau Anda ngikuti firman Tuhan, pasti benar. Itu sebuah jaminan. Saya bacakan aja Ulangan 28 ayat 1-2. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi kalau saudara dengarnya firman, Anda ikutnya firman, Tuhan jadi jaminan di dalam hidup saudara. Anda ngikutnya orang bijak, engkau jadi bijak. Dan Tuhan yang paling bijak di antara semua terbijak. Anda ngikuti Tuhan, itu jaminan yang pasti dalam hidup saudara. Karena itu ambil keputusan, hidupmu gak usah bingung-bingung sama yang lain-lainnya. Pantenginya, ikutinya firman Tuhan. Pantenginya channel Alkitab, channel firman Tuhan. Kalau yang saudara ikuti channel yang lain-lain, semuanya berubah sebentar gini, sebentar gitu. Tapi kalau ada yang memberi kepastian dan tetap kokoh, firman Tuhan. Gak bisa salah tuh. Pasti ada kehidupan di situ. Pasti ada damai sejahtera di situ. Pasti ada anugerah dan kemenangan di situ. Jadi ikuti firman Tuhan. Yang kelima, yang terakhir. Keputusan mengikuti rema. Petunjuk Tuhan. Ini adalah keputusan yang kita ambil sesuai dengan petunjuk Tuhan secara spesifik untuk situasi dalam hidup kita. Nah, apa bedanya antara yang keempat dan yang kelima? Yang keempat keputusan mengikuti firman Tuhan. Yang kelima keputusan mengikuti rema, petunjuk Tuhan. Apa bedanya? Kadang-kadang dalam hidup kita harus ngerti bahwa firman Tuhan, Alkitab itu memberikan pedoman umum. Tapi kalau sudah terkait dengan situasi spesifik dalam hidup kita tuh butuh petunjuk khusus dari Tuhan. Kita butuh rema khusus dari Tuhan. Contoh gini. Siapa di sini yang masih jomblo dan mau diberikan sama Tuhan pasangan jodohnya? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, di dalam saudara memilih jodoh, firman Tuhan ngasih petunjuk enggak? Harus gimana? Ada kan? Salah satunya misalnya harus yang seiman. Itu kan pedoman umum. Tapi seandainya sekarang, coba Anda perhatikan ya. Waktu Anda milih jodoh, sekarang saudara ada dua pilihan di antara dua pria. Wah. Oke. Dua-duanya sama-sama seiman, dua-duanya sama-sama cinta Tuhan, dua-duanya sama-sama ganteng, dua-duanya sama-sama sukses,
Sama-sama kaya, sama-sama diberkati. Pertanyaannya, milih Budi apa Joni? Kan nggak ada di Alkitab tuh. Ya buat Anda milih Budi apa Joni kan nggak ada itu. Di situ saudara butuh petunjuk khusus dari Tuhan. Yang mengerti boleh katakan amin, saudara. Saat saudara mengerjakan bisnis, membangun bisnis, firman Tuhan ngasih pedomannya, pakemnya seperti apa yang harus engkau kerjakan. Tapi kan firman Tuhan di Alkitab tidak dicatat. Proyek yang ini atau proyek yang itu yang Anda pilih. Anda harus pilih pekerjaan A atau pekerjaan B, kan nggak dicatat itu. Anda harus tinggal di kota ini atau kota yang lain, kan nggak dicatat. Anda harus pilih partner bisnis yang mana, kan nggak dicatat. Anda butuh petunjuk spesifik dari Roh Kudus. Anda butuh tuntunan Tuhan. Oke, dan kita bersyukur, saya punya berita baik sama saudara. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Dia bukan hanya berfirman ribuan tahun yang lalu yang kemudian dicatat jadi Alkitab. Tapi sampai hari ini dia masih hidup, dia masih mengasihi kita, dia masih menyertai kita, dan dia masih berbicara kepada kita. Amin. Kalau firmannya, pedomannya, pakemnya tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi secara spesifik dalam hidup kita itu, dia masih berbicara. Kita baca Yeremia 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Anda kan nggak tahu, Joni apa Budi, kan nggak tahu kan? Partner bisnis yang mana kan nggak tahu kan? Terus nanti gimana ke depan seperti apa kan nggak ngerti. Tapi Tuhan ngomong gini, berserulah kepadaku. Jadi harus berseru nih. Jangan cuma pasif, diam. No, Anda berseru, Anda arahkan diri saudara sama Tuhan. Makanya saya ngomong tadi, pantenginya channelnya Tuhan. Pantenginya firman Tuhan. Arahkan hati saudara sama Tuhan. Tanya sama Tuhan, Tuhan yang mana? Tuhan keputusan yang mana? Tuhan pilih yang mana? Biasakan tanya seperti itu dalam hati saudara sama Tuhan. Itu Anda ngarahkan hati saudara. Dan Tuhan ngomong, ini janji Tuhan. Berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau. Kalau Anda nggak pernah berseru, nggak membiasakan diri terus kayak gitu, ya Anda nggak akan dapat jawaban apapun dari Tuhan. Jadi berseru sama Tuhan. Dan nanti Tuhan yang akan ngajarin kita hal-hal yang tidak kita ketahui, hal-hal yang tidak kita pahami. Dan saya bersyukur sama Tuhan, bukan hanya Tuhan ngomong aku akan menjawab engkau, tapi ada janji Tuhan, di mana Tuhan mau memberikan kepada kita telinga yang bisa mendengar rema dari Tuhan itu. Petunjuk dari Tuhan itu. Ayat terakhir ya, kita baca Yesaya 30 ayatnya yang ke-21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Jadi ternyata Tuhan itu bisa ngomong sama kita. Ini jalannya, bukan yang itu, bukan yang sono, yang sini. Ikuti yang ini. Tuhan bisa ngomong gitu sama kita. Waktu Anda melangkah, Tuhan bisa ngasih tahu. Yang kanan, bukan yang kiri. Tuhan bisa ngomong itu. Ada suara yang bicara dari belakangmu. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Dia Immanuel. Allah yang menyertai kita. Kalau Anda arahkan diri saudara kepada Tuhan, dia akan bicara dalam hidup saudara. Dan nanti saya mau berdoa supaya telinga roh kita bisa dibukakan. Dan kita bisa mendengar suara Tuhan. Kalau Anda ikuti rema dari Tuhan, petunjuk Tuhan, pasti ada penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Ada satu jemaat kirim kesaksian selama pandemi setahun yang lalu. 4 bulan pertama bisnisnya habis. Omsetnya zero 4 bulan itu, nol. Dia speechless, dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Yang dia bisa lakukan cuma duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tiap hari pondok Daud.
Gak bisa onsite, dia online tiap hari. Karena waktu itu kan masih di lockdown ya. Anda yang sekarang ini dalam kondisi yang speechless, gak bisa ngomong apa-apa lagi. Saudara duduk diam di bawah kaki Tuhan. Pondok Daud. Dan yang luar biasa, Tuhan mulai bekerja. Tuhan bukakan pintu. Berkat mulai mengalir, berkat mulai datang. Dan dia mulai sedikit ngalami kelegaan. Cuma masalahnya, baru sedikit ngalami kelegaan, tiba-tiba dia dengar seperti kayak ada dorongan roh di dalam hatinya. Atas berkat Tuhan yang baru datang ini, disuruh ngembaliin persepuluhan 7 kali ganda. Jadi berapa persen? 70%. Disuruh ngembaliin persepuluhan 70%. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Dia aja 4 bulan sudah kayak gitu. Sekarang kok disuruh persepuluhan 70%. Tapi dia ambil langkah iman, dia ikuti rema petunjuk dari Tuhan walaupun enggak masuk akal. Hebatnya gini. 4 bulan berikutnya. Ya, 4 bulan berikutnya, September, Oktober, November, Desember 2020. Tiba-tiba hujan berkat yang belum pernah dia alami sebelumnya. Tercurah luar biasa. Dan di akhir tahun 2020 kemarin hitung-hitungan, ternyata dia dapat keuntungan 1 miliar. Di masa pandemi, kondisi yang tadinya 0 semuanya, tiba-tiba dibalikkan berkelimpahan luar biasa. Bukan cuma itu. Sebelum pandemi, dia kan ketua kelompok sel. Dia punya 1 kelompok sel terdiri dari 5 orang anggota selnya. Selama masa pandemi, Tuhan bekerja luar biasa. Sekarang 1 kelompok sel jadi 12 kelompok sel. Tadinya anggota selnya cuma 5. Sekarang 87 orang anggota selnya. Jadi hidupnya berbuah lebat, berlipat kali ganda secara pekerjaan, secara keuangan, secara kelompok sel, secara pelayanan, secara cinta Tuhannya berlipat kali ganda. Kenapa? Karena dia tahu mengikuti rema yang dari Tuhan. Jadi saya mesti memperjelas begini. Kesaksian tadi bicara tentang apa? Rema, petunjuk khusus dari Tuhan untuk dia. Jadi Anda jangan ngomong nanti keluarga Allah, gereja kita ngajarin persepuluhan 70%. Karena firman Tuhan ngomong berapa persen? 10%. Tapi untuk dia, orang ini, dalam perjalanannya Roh Kudus bicara, disuruh, ditantang berani persepuluhan 70%. Itu yang namanya rema. Kadang-kadang rema itu nggak masuk akal. Sama seperti Petrus. Tuhan Yesus ngomong, lompat dari perahu Petrus, berjalan di atas air. Saya yakin ya, kalau kita ada di perahu itu sama Petrus, jangan Petrus, kamu berhikmat, jangan ngaco gitu. Saya yakin saudaraku, benar apa tidak? Tapi kalau waktu itu Petrus dengerin saran kita yang disuruh berhikmat, kita hari ini nggak dengar kisah mujizat di atas air. Benar apa tidak? Kadang-kadang memang tidak masuk akal. Waktu mau menaklukkan Yeriko, Tuhan suruh Yosua muterin tembok Yeriko 7 hari. Sehari sekali. Tapi di hari ke-7 disuruh 7 kali. Apa urusannya putar-putar? Jurus kok putar-putar? Sama menang perang, gak ada urusannya. Tapi ngikuti rema Tuhan, Anda tidak pernah rugi. Ngikuti rema dari Tuhan, petunjuk dari Tuhan, akan ada backup penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Akhirnya Yosua mengalami kemenangan yang besar. Hari ini saya mau berdoa saudara semua, mulai hari ini bisa mengambil keputusan bijaksana. Mengikuti firman Tuhan dan petunjuk rema dari Tuhan. Siapa yang mau mengikuti tuntunan ilahi itu? Bangkit berdiri, bangkit berdiri. Ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan
setiap hati yang haus akanmu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Siapa di sini yang mau belajar setiap hari bergerak dalam tuntunan ilahi, ngikuti Tuhan? Kalau saudara mau ngikuti Tuhan, maka yang pertama, saudara harus punya Tuhan di dalam hati saudara. Terima Yesus jadi Tuhan di dalam hati saudara. Buat Anda yang belum pernah terima Yesus, this is the best moment. Mari buka hati, terima Yesus dalam hatimu. Anda yang sudah tapi sempat undur dari Tuhan, mari dedikasikan ulang hidup saudara bagi Yesus. Dimanapun Anda berada, kita angkat dua tangan kita. Mari ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku, selamatkan jiwaku. Mulai hari ini, hidupku milik Yesus. Dan aku percaya, dosa-dosaku sudah diampuni. Jiwaku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari angkat dua tangan saudara. Kita berdoa buat keluarga kita. Mari kita berdoa buat teman-teman kita yang belum menerima anugerah keselamatan itu. Tuhan jamah mereka. Hati yang keras Tuhan lembutkan. Pintu hati yang tertutup Tuhan buka. Jamah keluarga kami Tuhan. Selamatkan mereka sesuai firman-Mu. Satu orang diselamatkan, seisi keluarganya juga diselamatkan. Jamah keluargaku Tuhan. Pakai aku jadi saksi-Mu. Pakai aku untuk jadi berkat bagi mereka. Pakai aku untuk melayani mereka. Pakai aku jangkau jiwa teman-temanku Tuhan. Teman-temanku, aku mau mereka diselamatkan. Pakai aku ya Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerjalah. Bekerjalah bagi mereka. Bekerjalah. Oh, ralawasyarala. Oh, ralawasyarala. Syarata. Yang kedua, kalau saudara mau mengikuti tuntunan ilahi, Anda butuh komitmen. Komitmen untuk terus ikuti Tuhan. Fokusnya bukan yang lainnya, tapi fokusnya firman Tuhan. Itu yang pertama. Sehingga pedoman firman Tuhan secara umum Anda kerjakan. Tapi bukan hanya itu. Setiap hari saudara membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga setiap langkah, setiap keputusanmu bukan dari diri saudara sendiri, tapi dari petunjuk Tuhan. Karena yakinlah Tuhanmu itu Tuhan yang hidup dan Dia masih bicara sampai hari ini. Dia bukan hanya bicara ribuan tahun yang lalu dituangkan dalam Alkitab. Tapi sampai hari ini Dia masih menyertai kita. Dia masih menuntun setiap langkah hidup kita. Karena itu Anda miliki komitmen dalam hatimu. Tuhan, aku mau ikut Tuhan. Dan saya mau berdoa buat saudara supaya telinga rohani kita dibukakan. Anda bisa mendengar suara Tuhan yang ngomong, ini jalan yang harus kamu tempuh. Ini jalan yang harus kamu lalui. Ke kanan atau ke kiri. Saudara bisa dengar suara Tuhan. Anda yang mau dengar-dengaran akan suara Tuhan. Anda yang mau Tuhan bukakan itu telinga rohani saudara untuk mendengar petunjuk Tuhan. Mari arahkan dua tangan saudara pada telinga saudara. Saya mau berdoa. Saya mau berdoa saat ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anointing to hear. Urapan untuk mendengar. Saat ini aku impartasikan dalam nama Yesus. Jamah Tuhan. Jamah telinga-telinga ini. Jamah telinga kami, telinga roh kami. Dan saat ini di dalam nama Yesus, telinga rohani kami ini terbuka. Mulai hari ini telinga ini akan mendengar. Telinga ini akan mendapat petunjuk Tuhan. Bisa mendengar suara Tuhan. Dan kami hidup mengikuti
tuntunan ilahi Tuhan dalam hidup kami. Sekarang semuanya katakan, di dalam nama Yesus, Di dalam nama telinga Yesus, rohaniku telinga rohaniku terbuka terbuka mendengar suara Tuhan. mendengar suara Dan aku mau mengikuti tuntunan ilahi. Mari semuanya berdoa, semuanya berdoa. Ajari aku Tuhan untuk making wise decision, untuk membuat keputusan bijaksana, bijaksana, membuat keputusan bijaksana. Oh, tuntun setiap langkahku ini Tuhan, langkah yang berkenan, menyukakan hati Tuhan. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Kita angkat dua tangan kita bersama-sama, katakan, ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Thank you Jesus. Mari kita angkat dua tangan kita dan aminkan berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama kita katakan, amin.